Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri. Oke, langsung saja kawanku, kita masuk ke alur ceritanya yang berjudul Melintasi dimensi waktu, zaman runtuhnya kerajaan Majapahit. Ternyata kabar itu benar. Mahaguru memang manusia pilihan. Ucapan dan sanjungan Arya Binangun kepada Arya Jenggala. Sembari ia memegangi kuda yang terasa sesak akibat energi asing yang masuk ke dalam aliran energinya. Sesaat Arya Jenggala terdiam, bukan karena sebuah sanjungan yang ia dengar, melainkan terkejut dengan kesaktian pemuda yang sedang menjadi lawannya. Argawisesa, sungguh beruntung memiliki penerus sepertimu, ucap Arya Jenggala disusul dia yang berlari menuju Arya Binangun. Arya Binangun tidak tinggal diam, terlihat dia dari cara berlari guna menyongsong serangan yang hendak dilancarkan Arya Jenggala. Sesaat tampak dua mahaguru yang kembali bertemu di tengah medan laga. Arya Jenggala memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Setiap pukulannya seolah mampu meluluh lantakan sebuah gunung, disertai tubuh yang keras bagai batu karang yang mampu menahan deburan badai dan ombak sekalipun. Sementara Arya Binangun yang unggul dalam hal kecepatan, dengan ajian saibi angin, dengan cekatan ia mampu menghindari setiap serangan yang diberikan kepadanya. Berkali-kali serangan Arya Jenggala berhasil dihindarinya, dan beberapa kali Arya Binangun berhasil mendaratkan pukulan yang seolah tak mampu menggoyahkan tubuh sang mahaguru. Hingga sebuah serangan tendangan samping dari Arya Jenggala yang tak mampu dihindari Arya Binangun. Dengan cepat Arya Binangun menangkis dengan lengan tangan, mengakibatkan ia yang kehilangan keseimbangan karena kuatnya tendangan. Ajian Braja Musti, ucapan lisan Arya Jenggala memanggil kesaktiannya. Sebuah pukulan dengan daya hancur yang luar biasa dia hantamkan ke tubuh Arya Binangun. Suara benturan energi kuat yang terdengar bersama tubuh Arya Binangun yang terpental hampir 10 tombak. Dengan kulit Arya yang seketika berubah menjadi warna ungu seperti terbakar, Arya muntah darah disusul ia yang jatuh terkapar. Kang Mas, tidak! Teriak Wulandari yang takut terjadi sesuatu kepada suaminya. Sementara Wiraloka dan Rinjani terlihat tersenyum lebar merasakan dendam mereka telah terbalaskan. Hidup Mahaguru Arya Jenggala! Teriak Bekel. Suara riuh prajurit yang terdengar juga bersorak ria. Suara kebahagiaan yang tak berlangsung lama, dikarenakan tubuh yang sebelumnya terkapar di atas tanah tiba-tiba bergerak, disusul Arya Binangun yang kembali berdiri. Pancasona! Ucapan yang disertai mimik wajah terkejut pada diri Arya Jenggala. Kenapa Mahaguru? Tanya Arya Binangun yang kini telah berdiri dengan tubuh yang telah pulih seperti sedia kala. Pemandangan yang barusan terjadi di depan mata mereka mampu membuat mereka tercengang. Arya Binangun bukan pemuda sembarangan, gumam mereka dalam hati. Sesaat, semangat pasukan yang tadi sempat kembali muncul kini telah kembali jatuh. Pantas kamu punya nyali anak muda. Pancasona dan saibi angin ada pada dirimu, ucap Arya Jenggala kepada Arya Binangun yang disambut sebuah senyuman oleh pemuda itu. Kamu salah Mahaguru. Bukan Pancasona ataupun saibi angin yang membuatku berani, melainkan Dia yang Maha Satu, yaitu Gusti Allah.
ucap Arya sembari mengangkat jari telunjuk ke atas. Arya Jenggala sesaat tertegun mendengar ucapan Arya Binangun. Apa maksudmu anak muda? Pertanyaan Arya Jenggala yang merasa bingung dengan pernyataan Arya Binangun. Tuhan yang Maha Satu, Sang Pencipta bersamaku, ucap Arya Binangun disusul ia berjalan menuju ke arah kudanya. Sesaat tampak Arya yang naik ke pelana kuda. Ayo Wulan, ajak Arya Binangun kepada istrinya yang disambut senyum hangat sang istri solehah. Dan dengan hentakan kaki kuat, Arya Binangun serta Wulandari memacu cepat kudanya meninggalkan Arya Jenggala dan para pengikutnya yang sedang berdiri mematung. Arya Jenggala tertegun memikirkan ucapan yang baru saja ia dengar. Siapa sebenarnya pemuda itu? Apa dewa atau setengah dewa? Pikiran yang terlintas di benak seorang maha guru yang telah lama meninggalkan dunia persilatan. Rama, ucap Rinjani yang datang dengan kudanya sembari menuntun kuda Arya Jenggala. Disambut maha guru Tirtamaya yang naik ke atas pelana kudanya. Wiraluka, kembali ke padepokan. Bawa saudara-saudaramu kemari. Perintah Arya Jenggala yang mulai memperhitungkan musuhnya. Sandika dawuh Maha Guru. Sesaat bersama datangnya cahaya senja yang muncul menghiasi langit sebelah barat. Pertanda sebentar lagi sang surya akan tenggelam. Terlihat sepasang mata pendekar yang sedang memacu kudanya dengan cepat. Setelah kuda-kuda itu berlari menempuh jarak kurang lebih 2000 tombak dari tempat di mana tadi sang penunggang berhadapan dengan Arya Jenggala, sang maha guru dari padepokan Tirtamaya. Wulan, kita istirahat dulu sebentar di sini, ucap Arya Binangun kepada kekasihnya. Terlihat Wulandari yang tersenyum kepada suaminya, senyuman guna menyanggupi ajakan dari Arya Binangun. Hingga tampak mereka yang menambatkan kuda, Arya Binangun hendak menjalankan sembahyang sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Sementara itu di tempat yang berjarak sekitar 2000 tombak, di mana tadi sempat terjadi adu kesaktian antara dua maha guru di sana. Maha guru Arya Jenggala yang sedang terdiam di atas pelana kudanya. Tak lama pasukan menunggu perintah selanjutnya dari sang maha guru Tirtamaya, sampai putri sang maha guru yang memberanikan diri bertanya kepada beliau. Rama, kami menunggu perintah darimu, ucap Dewi Rinjani yang sedari tadi berada di samping sang maha guru. Disambut maha guru yang menghela nafas panjang. Kita istirahat dulu di sini, Nduk. Perintah Arya Jenggala disambut dengan tangan kanan yang diangkat sebagai perintah untuk para bekel. Sebuah perintah yang segera diteruskan kepada 800 prajurit yang di bawah perintah para bekel. Sesaat tampak para prajurit yang sebelumnya berbaris rapi, kini mereka membubarkan diri dengan menyebar mencari tempat guna beristirahat. Kenapa Rama? Tanya Rinjani kepada Arya Jenggala. Dewi Rinjani mempertanyakan soal keputusan Arya Jenggala yang tidak meneruskan perjalanan mengejar Arya Binangun. Rinjani, lihat sekelilingmu Rinjani, ucap Arya Jenggala kepada putrinya. Rinjani tertegun sesaat memikirkan perkataan ayahandanya. Disusul sepasang mata Rinjani yang memindai sekitar. Terlihat sepasang mata yang berhenti karena arah di mana terdapat 400 tumpukan jasad prajurit gelang-gelang. Seketika itu raut wajah wanita cantik itu berubah menjadi pucat basi. Rama, ini... Tanya Rinjani kepada Arya Jenggala. Benar Rinjani, pemuda itu bukan orang sembarangan. Kita harus berhati-hati menghadapinya, ujar Arya Jenggala disusul ia yang menghardik kudanya membawanya berjalan ke arah di mana kudanya hendak ditambatkan. Sesaat di dekat gapura penanda batas wilayah Kadipaten Gelang-Gelang. Bekel, ucap tegas Arya Jenggala memanggil 8 bekel yang menjadi bawahannya.
Sendika dawuh Maha Guru. Ucap mereka serentak menyambut panggilan Sang Maha Guru. Perintahkan kepada prajurit kalian untuk mengumpulkan kayu bakar. Kita adakan upacara yang layak untuk saudara-saudara kalian yang gugur di sini. Ucap Arya Jenggala hendak melakukan upacara kremasi guna memberi penghormatan untuk 400 prajurit gelang-gelang yang gugur. Hingga terlihat para bekel yang saling menatap satu sama lain. Mereka baru pertama kali melihat serta merasakan seorang pemimpin yang begitu peduli kepada bawahannya. Sampai mereka yang menyambut perintah dari Sang Maha Guru Arya Jenggala. Sendika dawuh Maha Guru. Ucap para bekel serentak disambut mereka yang berjalan cepat menuju ke arah 800 prajurit guna memberi perintah kepada mereka. Hampir separuh dari para prajurit mereka perintahkan guna mengumpulkan kayu bakar. Sisanya menyiapkan makanan serta mendirikan tenda di sana. Dikala sang surya yang telah bergulir ke arah barat menandakan waktu sore hari, terlihat 800 prajurit gelang-gelang yang sedang sibuk gotong royong mencari kayu bakar guna digunakan untuk melakukan upacara pelepasan saudara mereka. Sementara yang lain sibuk menyiapkan tenda dan juga makanan untuk rombongan. Sebuah cahaya indah persembahan sang surya guna menghiasi langit cakrawala. Kremasi massal sedang digelar untuk 400 jasad prajurit gelang-gelang yang sudah tak bernyawa. Sebuah keyakinan dan kepercayaan yang melekat di dalam sanubari mereka. Dari abu kembali ke abu. Arya Jenggala hendak mengirimkan para pahlawan yang gugur menuju ke alam baka, berharap mereka moksar tanpa harus sengsara, kembali melewati siklus reinkarnasi. Sementara di jarak sekitar 2000 tombak, di mana tadi sepasang pendekar Sekar Buwana menghentikan laju kudanya. Sampai secara tak sengaja Wulandari yang melihat ke arah timur, di mana terlihat asap yang mengepul membumbung tinggi seperti sebuah kebakaran kembali terjadi. Kang Mas, lihat itu. Ucap Wulandari sembari menunjuk ke arah kepulan asap yang sedang membumbung tinggi ke atas langit. Arya Binangun menatap ke arah yang ditunjukkan oleh Wulandari. Kepulan asap tebal yang membumbung tinggi ke angkasa. Arya berpikir sejenak sampai ia yang tersenyum memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa senyum Kang Mas? Sebenarnya asap apa itu? Arya Jenggala Wulan. Dia benar-benar berhati dan berjiwa kesatria. Sanjungan yang Arya Binangun lempar guna menghormati kebijaksanaan musuhnya itu. Wulandari yang masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Wulan, asap itu berasal dari api kremasi, Wulan. Kremasi yang sedang membakar 400 jasad prajurit yang tadi gugur di tangan kita. Ucap Arya Binangun kepada Wulandari. Sebuah anggukan dari Wulandari pertanda wanita itu mengerti maksud ucapan dari kekasihnya. Wulan kembali menatap ke arah kepulan asap yang tadi ia lihat. Tampak ia yang termenung sekilas membayangkan masa lalu terlintas di benaknya saat keyakinan lama melekat di sanubarinya. Wulan tahu betul setiap ajaran leluhur mereka. Sampai suara Arya Binangun yang menarik perhatian Wulandari. Wulan, ayo kita berangkat. Kenapa Kang Mas terburu-buru? Ucap Wulandari yang sepertinya ingin menghabiskan waktu berduaan dengan suaminya. Arya Binangun tersenyum mengetahui maksud dari kekasihnya itu. Sepertinya hal yang sama juga dirasakan oleh Arya Binangun. Arya Binangun juga rindu dengan saat dimana mereka bisa menghabiskan waktu bersama tanpa memikirkan apapun itu. Hanya ada mereka berdua. Ya udah Wulan, baik. Mari kita cari tempat yang aman untuk menginap. Ujar Arya Binangun sembari menarik tangan Wulandari guna pergi menuju ke arah kuda yang mereka tambatkan. Hari itu sekali lagi Arya Binangun membuktikan kemampuannya.
di bawah kecakapan dalam memimpin dan mengatur strategi perang. Kemenangan yang gemilang mampu diraih oleh pihak Sekar Buana. Arya Jenggala berdiri di pihak yang kalah. Terlihat ia yang menatap ke arah kobaran api yang sedang membakar ratusan jasad. Arya Jenggala dengan menatap ke arah sang Agni, dia larut akan sebuah pemikiran tentang siapa sebenarnya Arya Binangun. Sebuah ucapan Arya yang membekas di benaknya tentang satu Tuhan. Sebuah konsep ketuhanan yang baru pertama kali ia dengar. Sepertinya ia tertarik dengan apa yang diyakini oleh pemuda yang bernama Arya Binangun. Sementara di sebuah tempat yang lapang berjarak sekitar 30.000 tombak, rombongan Ki Supala tiba di sana. Tampak Ki Supala yang mengangkat kepala sedikit ke atas melihat ke arah barat daya, di mana cahaya lembayung senja hendak memudar bersama sang surya yang mulai bersembunyi di kejauhan. Berhenti, kita istirahat dulu di sini. Suara perintah Ki Supala disambut para kusir pedati yang menarik tali kekang lembu, yang segera disambut puluhan kereta yang berhenti. Kenapa kita di sini, Kang Mas? Tanya Dharmajaya kepada Ki Supala. Kamu tahu Dimas, di sini Mahaguru Argawisesa telah moksa. Ucap Ki Supala disambut ia menatap ke arah kiri Jatmiko yang sedang menatap ke atas, di mana dulu dia menemani sang Mahaguru bertapa. Dan di sini juga aku serta Dimas Kamandaka bertemu dengan Mahaguru Arya Binangun. Ucap dari lisan Ki Jatmiko kepada kedua kakak seperguruannya. Kita istirahat di sini. Ucap Ki Supala mengulangi perintahnya, dan Ki Supala tahu bahaya yang di depan, di mana hutan yang dikuasai oleh para ajak yang biasa berburu di malam hari, ditambah harimau yang menguasai wilayah itu. Belum lagi para penyamun yang sewaktu-waktu bisa muncul, tentu bisa memberikan kerugian besar bagi mereka. Hingga terlihat mereka yang menyanggupi perintah dari Ki Supala dengan turun dari atas pelana kuda. Sesaat tampak rombongan yang bahu-membahu sibuk mendirikan tenda guna bermalam di sana. Ada yang datang, semuanya bersiap. Perintahnya yang disambut 50 murid padepokan yang memasang formasi bertahan. Sesaat tampak tanah yang bergetar, disusul suara derap kaki kuda yang terdengar mengarah ke tempat mereka. Hingga disusul penampakan 500 penunggang kuda yang datang bersama debu yang berterbangan. Tampak Ki Supala beserta pengikutnya yang sedang dilanda ketegangan, menatap jumlah besar pasukan yang datang. Pasukan berkuda yang seolah siap melumat habis rombongan Ki Supala. Sampai suara lantang Pancala yang terdengar. Ki Aditya dan Ki Jatmiko datang, teriak Pancala dari atas kereta. Suara Pancala mampu menarik perhatian Ki Supala dan yang lainnya. Tampak dari mereka yang menoleh sesaat. Apa itu benar Pancala? Tanya Ki Supala memastikan. Benar Ki, itu Panji Sekar Buana Ki. Tampak mereka yang mendengar segera menyarungkan kembali pedang yang sempat dihunuskan. Sesaat tampak 500 pandukang kuda yang tiba di sana. Kang Mas Supala, ucap Ki Aditya, disusul ia dan rekan-rekannya yang turun dari pelana kuda. Seketika suasana haru segera menyelimuti tempat itu. Baru 1 hari mereka tak berjumpa, serasa udah lama. Di mana Mahaguru dan Wulandari, Dimas? Tanya Ki Supala yang tak melihat sosok pimpinannya yang tak berada di dalam rombongan. Jangan khawatir Kang Mas, Mahaguru baik-baik saja. Jawaban Ki Kamandaka yang terdengar yang disambut oleh senyuman kebahagiaan oleh Ki Supala dan yang lainnya. Sebaiknya kalian ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, pinta Ki Supala kepada Aditya dan Kamandaka. Mari Kang Mas, kita bicara di sana, sambung Ki Jatmiko kepada Ki Aditya.
Sesaat tampak Kisupala dan para pembesar padepokan yang berjalan menuju tempat di mana menurut mereka cocok untuk beristirahat. Sekalian menceritakan peristiwa yang terjadi di perbatasan Kadipaten Gelang-Gelang. Selang beberapa waktu, Ki Kamandaka dan Ki Aditya yang mulai bercerita tentang peristiwa yang tadi sempat mereka alami, yang berada di tempat tapal batas Gelang-Gelang. Luar biasa, ucap Ki Dharmajaya yang sempat tertegun mendengar berita kemenangan yang disampaikan Ki Kamandaka. Arya Binangun memang cerdik. Hari ini 400-an tentara Gelang-Gelang mati oleh siasat perangnya. Entah berapa banyak lagi yang akan menyusul, ucap Kisupala disambut suara tawa yang keluar dari mulutnya, melepas penat serta rasa khawatir yang menghinggap semenjak meninggalkan lereng Wilis di mana padepokan Sekar Buana dulu berada. Lalu di mana Mahaguru sekarang? Tanya Ki Jatmiko perihal pemimpin mereka. Ki Aditya dan Ki Kamandaka saling bertukar pandangan. Mahaguru Arya Binangun masih berada di sana. Beliau ingin menyapa Arya Jenggala. Sontak mereka yang mendengar terkejut seketika. Perasaan bahagia hilang dari benak mereka. Bagaimana mungkin Mahaguru begitu gegabah? Ucap seorang pendekar yang hadir di sana. Mereka terdiam menundukkan kepala, memikirkan tindakan Arya Binangun yang menurut mereka terlalu sembrono. Bagaimana ini Kang Mas? Tanya Ki Dharmajaya kepada Kisupala. Kisupala tersenyum sembari ia memegang pundak Dharmajaya duduk di samping mereka. Percayalah Dimas, Sang Hyang Widi akan menjaga Mahaguru kita, ucap Kisupala yang menarik perhatian para pendekar guna menatap saudara tertua mereka. Dimas, Arya Binangun telah membuktikan kemampuannya sebelum menjadi Mahaguru Padepokan Sekar Buana. Tentu dia punya tujuan dan persiapan untuk Mahaguru Arya Jenggala, ucap Kisupala yang disambut anggukan kepada para pendekar yang berada di sekitarnya. Benar Kang Mas, saya setuju dengan Kang Mas Bala. Saya juga. Menurut kalian, apa mungkin seorang Arya Binangun pergi menemui Arya Jenggala tanpa persiapan yang matang? Imbuh Kamandaka. Tampak mereka yang ada di sana kembali mengangguk-anggukkan kepala, membenarkan sebuah ucapan yang barusan mereka dengar. Baik Dimas, sebaiknya kita sekarang istirahat. Kita kumpulkan tenaga untuk besok, ujar Kisupala kepada adik seperguruannya. Hingga tampak para pendekar yang menatap ke arah ratusan murid-murid padepokan yang sedang bahu-membahu mendirikan tenda dan mengumpulkan kayu bakar, sampai Pancala dan Pancali yang datang bersama 20 cantrik. Kisupala, kami pergi berburu sekarang ya, ucap Pancala memimpin rombongan yang disambut laskar yang telah disiapkan guna mengurus ransum makanan padepokan Sekar Buana. Tetap hati-hati Pancala, wilayah lereng Lawu banyak harimau berkeliaran, ucap Ki Jatmiko hendak menggoda pemuda itu dengan menakut-nakutinya tentang cerita harimau Lawu. Hingga saat tampak Pancala yang mengarutkan dahinya. Apa Ki Jatmiko saja yang pergi bersama para guru? Kami tinggal di sini saja, ucap Pancala yang kesal oleh Ki Jatmiko yang sering menggodanya. Disusul suara riuh tertawa yang terdengar dari para guru. Pancala yang berlari guna menyusul rombongannya. Tunggu saya. Pancala, kenapa lama sekali? Tanya seorang cantrik kepada pemuda yang baru saja tiba. Maaf Ki Jatmiko, berulah. Ayo kita pergi sekarang, sebelum tengah malam kita harus kembali, perintah Pancala kepada murid-murid yang ikut dalam rombongannya. Sesaat terlihat obor-obor yang mereka nyalakan pertanda mereka hendak masuk ke dalam hutan Gunung Lawu. Sesaat kemudian, di jarak sekitar 100 tombak dari tepian hutan,
Pancala beserta 20 cantrik membentuk formasi berburu dengan sebuah barisan. Barisan yang membentang panjang dengan jarak 1 tombak antara satu dengan yang lainnya, disusul obor yang mereka padamkan. Sebuah strategi yang mereka terapkan guna mampu menyelusuri lebih luas setiap jengkal hutan serta tidak mudah disadari oleh binatang buruannya. Sesaat dengan perlahan mereka berjalan menyelusuri hutan. Tujuan utama mereka adalah ayam hutan dan burung berukuran sedang dan besar. Sembari berharap bertemu kawanan babi hutan yang keluar mencari makan di malam hari. Hingga terdengar suara siul di malam hari, isyarat memanggil agar berkumpul. Pancala dan para cantrik segera mencari asal suara, hingga suara mereka yang menghampiri rekan yang tadi memberi isyarat. Tampak sebuah pohon di hadapannya di mana banyak terdapat ayam hutan serta kawanan burung-burung besar yang sedang bertengger di sana. Seketika senyum mengembang di wajah mereka, membayangkan daging burung ingkung panggang yang tersaji di atas piring mereka. Segera mereka bersiap dengan busur yang sudah disertai ujung anak panah. Setelah sasaran berhasil mereka kunci, puluhan anak panah mereka lepaskan. Anak panah yang melesat tanpa suara di gelapnya malam. Malam itu puluhan ayam hutan serta burung berukuran sedang terlihat berjatuhan. Mereka terkena tembakan anak panah Pancala beserta para cantrik padepokan Sekar Buana. Sementara itu di suatu tempat yang berjarak puluhan ribu tombak, tempat yang berada di sisi lain Gunung Lawu yang menjulang tinggi dengan berbagai cerita mistis di dalamnya. Terlihat seorang pendekar yang membawa kudanya melesat menuju tengah pedalaman Sungai Bengawan. Wiraloka memacu kudanya menembus gelapnya malam. Wiraloka hendak pergi menuju padepokan Tirtamaya yang berada di pedalaman Sungai Bengawan. Wiraloka bertekad sampai di padepokan sebelum tengah malam tiba, guna menyampaikan mandat dari Sang Maha Guru yang diamanatkan kepadanya. Sesaat bersamaan meningginya Sang Hyang Chandra, Wiraloka tiba di bawah bukit Tirtamaya. Bergegas dia turun dari kudanya dan berjalan cepat menuju ke arah atas bukit, di mana padepokan Tirtamaya berada di sana. "Guru," ucap sambutan dari beberapa cantrik yang sedang bertugas berjaga malam. "Tolong beritahu Kang Mas Wiratma beserta para guru, kutunggu di pendopo agung," perintah Wiraloka kepada para cantrik. Disusul mereka yang berhamburan menuju ke kediaman para petinggi padepokan Tirtamaya. Sesaat kemudian di pendopo agung Tirtamaya, sebuah pertemuan mendadak dilakukan di tengah malam. Terlihat puluhan petinggi padepokan yang berkumpul di sana. "Dimas, sebaiknya kamu berangkat sekarang bersama 100 pendekar," ucap Wiratama yang menyadari kekurangan kuda yang ada di padepokan Tirtamaya, dikarenakan padepokan saat itu hanya ada sekitar 100 ekor kuda. "Benar Kang Mas," ucap seorang pendekar pilih tanding yang bernama Wirabumi. "Mari kita berangkat sekarang, sebelum pagi kita harus sudah sampai di tempat Maha Guru," ucap pendekar yang lain bernama Wirabuana. "Baiklah, kalau memang itu yang terbaik, ayo kita berangkat," ucap Wiraloka kepada mereka yang hadir dalam pertemuan tengah malam itu di pendopo agung Tirtamaya. "Kang Mas doakan kami," ucap Wirabuana kepada saudara tertuanya. "Kami akan membalaskan kematian Kang Mas Suryadipa dan membebaskan Wiraraga," ucap Wirabumi kepada Wiratama. "Tentu Dimas," ucap Wiratama melepas kepergian saudara-saudara seperguruannya. Sesaat terdengar derap kaki 100 ekor kuda yang sedang memecah keheningan malam. Kuda-kuda yang membawa 100 pendekar pergi dari padepokan Tirtamaya menuju ke tapal batas gelang-gelang. Dengan melaju cepat, para pendekar membawa kuda-kudanya berlari membelah jalanan guna memenuhi panggilan Sang Maha Guru Arya Jenggala.
Sementara itu di sebuah tenda yang berada di tapal batas wilayah Kadipaten Gelang-Gelang, Mahaguru Arya Jenggala sedang larut dalam semedinya. Sesaat tampak ia membuka sepasang matanya. Sepertinya ia sedang tergoncang jiwanya hingga Arya Jenggala yang sudah lama melakukan meditasi merasa terganggu. Sebuah perkataan yang diucapkan oleh lisan seorang Mahaguru Padepokan Sekar Buana dengan menari-nari di pikirannya. Sebenarnya siapa pemuda itu? Ajaran macam apa yang ia yakini? Kalimat pertanyaan yang terus terngiang di pikiran Arya Jenggala sampai ia memutuskan keluar dari dalam tenda guna mencari udara segar. Hingga saat tampak Mahaguru berjalan mengitari bekas pembakaran yang tadi digunakan mengkremasi jasad prajurit. Sampai sebuah cahaya putih yang tiba-tiba muncul mendatanginya. Arya Jenggala, sebaiknya kamu kembali. Jangan kamu teruskan niatmu. Ucap sosok gaib yang memiliki penampakan seperti Mahaguru Argawisesa. Argawisesa, tempatmu bukan di sini. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Bentak Arya Jenggala kepada sosok gaib yang sedang menatap tajam ke arahnya. Arya Jenggala, jangan salahkan siapapun atas keputusanmu. Hari ini aku sudah memperingatkanmu. Ucapan yang terdengar disusul sosok gaib yang hilang berubah kembali menjadi cahaya putih yang terbang meninggalkan tempat itu. Dikala Sang Hyang Chandra sedang menghiasi gelapnya langit, cahaya kirana yang nampak elok bersinar di waktu tengah malam. Sementara itu di tapal batas wilayah Gelang-Gelang di mana Mahaguru Arya Jenggala sedang dalam keadaan gundah gulana. Sedang tergoncang jiwanya memikirkan pemuda yang menjadi lawannya, sampai sebuah cahaya putih yang datang sembari membawa wujud dari Sang Mahaguru Argawisesa yang beberapa bulan yang lalu telah moksa. Arya Jenggala tetap pada pendiriannya dengan dalih belas dendam hingga hendak menumpas pengikut Sekar Buana sampai ke akar-akarnya. Seorang Mahaguru Arya Jenggala yang perkasa dan mulia tersesat dalam ambisinya. Sementara berjarak sekitar 4.000 tombak, sepasang kekasih sedang duduk bersama di hadapan api unggun, menghangatkan tubuh mereka dari hawa dingin bersamaan kabut yang turun dari atas Gunung Lawu. Arya Pinangun bersama Wulandari yang sedari tadi memadu kasih melepas sebagian hasrat sampai tak terasa Wulandari yang tertidur di atas pangkuan Arya Pinangun. Wulandari tertidur di kala tengah malam datangnya bersamaan kantuk dan lelah yang sudah tak mampu ia tahan. Ditambah Wulandari yang terbuai oleh kenyamanan dan kasih sayang yang Arya Pinangun berikan kepadanya. Wulandari dengan senyum yang mengembang di wajahnya terlena terbuai terbang berpetualang di alam mimpinya. Sementara Mahaguru Arya Pinangun yang terlihat berjaga menatap wajah cantik yang sedang terlelap di pangkuannya. Arya Pinangun memutuskan melepas jubah putih kebesarannya guna menutupi tubuh Wulandari agar tidak kedinginan. Hingga dia yang tanpa sengaja melihat buntalan kitab Nirwana Wijaya Sakti yang sebelumnya disimpan di balik jubahnya. Perlahan Arya Pinangun mengambil serta membuka guna mempelajarinya, kitab warisan Mahaguru Argawisesa yang beberapa waktu lalu diturunkan kepadanya sebelum Argawisesa telah moksa menuju ke Nirwana tempat para dewa berada. Kitab Nirwana Wijaya Sakti yang di dalamnya terkandung intisari dari setiap ilmu dari Padepokan Sekar Buana. Arya Pinangun mempelajarinya dengan seksama sembari berharap menemukan ilmu kesaktian yang ia gunakan untuk mengalahkan Arya Jenggala. Tampak Arya Pinangun yang menghela nafas panjang di saat lembar terakhir yang dia baca tak menunjukkan jalan terang baginya. Hingga tiba terlihat cahaya putih terang yang tiba-tiba datang menghampirinya.
Arya Binangun putraku. Suara yang terdengar dari arah cahaya putih yang menyilaukan disusul cahaya gaib yang mengambil wujud Mahaguru Argawisesa. Arya Binangun tertegun sejenak menatap tajam sosok ke arah gaib itu. Arya Binangun memutuskan berdiri kemudian berjalan menghampirinya. Disusul ia memberikan sembah sungkem untuk menghormati sosok yang telah berjasa dalam hidupnya. Mahaguru Argawisesa telah mangkat. Beliau moksa. Gumam Arya Binangun yang meyakini bahwa setelah kematian terputuslah hubungan jiwa dengan dunia. Lalu dia siapa? Siapa dia sebenarnya? Gumam Arya yang sedang diselimuti rasa penasaran atas sosok misterius di hadapannya. Maaf guru, siapa Andika sebenarnya? Tanya Arya Binangun memberanikan diri bertanya ke sosok gaib yang sedang berada di hadapannya. Tampak sosok gaib itu yang tersenyum. Arya Binangun, kamu memang jeli putraku. Tidak salah, Argawisesa memilihmu sebagai penerusnya. Suara yang kembali terdengar menggema dari sosok misterius yang berada di hadapan Arya Binangun. Aku sahabat Argawisesa dari golongan lelembut yang berkuasa di wilayah laut. Mahaguru Argawisesa sebelum dia moksa memberi perintah agar aku bisa menjagamu. Sesaat Arya tertegun memikirkan suara yang baru saja ia dengar. Sampai Arya Binangun yang berani menyimpulkan bahwa makhluk gaib itu yang sedang berada di hadapannya adalah bangsa lelembut atau dalam keyakinannya biasa disebut dengan jin yang telah berumur ribuan tahun. Hingga memiliki kemampuan yang begitu dahsyat hingga mampu mengelabui mata dan pikiran manusia dengan ilmu sihirnya. Arya Binangun putraku, berhati-hatilah menghadapi Arya Jenggala. Arya, dia sepertimu tidak dapat dibunuh dengan mudah. Namun, dia juga manusia biasa yang bisa mati. Arya, seranglah pangkal lengan. Disitulah bagian terlemah Arya Jenggala berada. Pesan makhluk gaib yang sejatinya ada di pihak Arya Binangun. Terima kasih guru, ucap Arya dengan posisi masih memberi hormat sungkem kepada sosok gaib yang berada di hadapannya. Sosok gaib yang telah berbaik hati membimbingnya. Terlihat sosok itu yang tersenyum disusul wujudnya yang memudar kembali menjadi cahaya. Tampak cahaya itu yang berputar-putar kemudian pergi menuju atas Gunung Lawu, meninggalkan Arya Binangun yang sedang berlutut sembari memberi hormat mengantar kepergian beliau. Hingga Arya seketika terbangun dan tersadar. Arya baru menyadari bahwa sesaat sukma halusnya meninggalkan badan kasarnya. Sukma Arya Binangun yang keluar guna menyambut makhluk gaib yang tadi mendatanginya. Ada apa Kang Mas? Tanya Wulandari yang terjaga karena mendengar nafas Arya Binangun yang sedang terengah-engah menandakan sesuatu telah terjadi kepada suaminya. Arya hanya mampu terdiam sepertinya kesadarannya belum kembali sepenuhnya. Wulandari segera mengangkat kepalanya sebelumnya berada di pangkuan suaminya. Kang Mas, ceritakan ada apa sebenarnya? Tanya Wulandari sedang diselimuti rasa penasaran perihal apa yang dialami suaminya. Tadi Eyang Panembahan Lawu datang Wulan memberi nasihat kepadaku. Hah? Siapa Panembahan Lawu itu Kang Mas? Beliau adalah lembut penguasa Gunung Lawu, sahabat dari Mahaguru Argawisesa Wulan. Jelas Arya Binangun sembari menatap ke arah puncak Lawu, di mana di sana tahta Eyang Panembahan Lawu berada.
Tampak mereka yang terdiam tanpa saling melempar ucapan. Arya Binangun yang menatap ke arah Sang Hyang Chandra yang telah bergeser ke arah barat, menandakan waktu berada di sekitaran tengah dini hari. Ulan, temani Kang Mas sembahyang malam yuk. Mari Kang Mas. Sesaat tampak sepasang suami istri itu yang berjalan menuju belik mata air guna bersuci. Di sana terdapat sumber mata air. Arya Binangun berkali-kali membasuh wajah dan kepalanya, hingga sesaat rasa panas di kepalanya yang berkurang. Suara takbir dari lisan Arya Binangun disusul tangan yang terangkat, penanda sholat tahajud sedang ia lakukan. Malam itu Arya melakukan sembahyang sunnah tahajud bersama istrinya. Arya ingin meredam perasaan cemasnya dengan menghaturkan sembah sujud kepada Sang Pencipta. Sesaat bersamaan Sang Hyang Chandra yang telah berada di posisi barat. Arya Binangun mengakhiri tahajudnya, disusul sembahyang subuh berjamaah dengan Wulandari.